Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa lagi pada pelajaran Quran Hadis yang semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita beranjak ke materi selanjutnya, mari kita review atau kita ulas kembali materi yang kemarin dengan menjawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama, Al-Quran berasal dari lafadz dalam bahasa Arab, yakni, ayo apa jawabannya? Jawabannya adalah berasal dari bahasa Arab, yakni qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Apa artinya? Bacaan. Kemarin sudah kita pelajari beberapa hal yang bisa menjadi contoh untuk menerapkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan pribadi maupun keluarga, dalam kehidupan masyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, sekarang ketika seseorang bersemangat dan tekun dalam mempelajari Al-Quran dan hadis untuk meningkatkan keimanan mereka, maka itu termasuk salah satu cara untuk berpedoman kepada Al-Quran dan hadis dari segi kehidupan yang mana? Apakah kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, atau bernegara? Apa jawabannya? Jawabannya adalah termasuk cara mengamalkan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan pribadi. Kita lanjut kepada soal berikutnya. Hadis berasal dari lafadz dalam bahasa Arab, yakni hadis berasal dari lafadz bahasa Arab, yakni haddatsa yuhadditsu hadisan, yang artinya baru, mudah, cerita, berita, dan riwayat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan beliau, perbuatan beliau, takrir maupun sifat dari beliau. Kita mengerti bahwa menuntut ilmu adalah wajib bagi semua umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini merupakan hadis. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yang mana menjelaskan bahwa umat Islam harus menuntut ilmu. Kita tahu bahwa awal lafadz yang ada dalam surat Al-Alaq adalah Iqra, yakni bacalah. Nah, lafadz Iqra ini mengandung arti bahwa membaca dalam hal ini bukan sekedar membaca, tapi juga menelaah. Jadi belajar. Nah, wahyu yang pertama kali turun itu sudah mengajarkan umat Islam bahwa kita semua ini harus belajar sehingga bisa menjadi orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat hambanya. Salah satunya yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala derajatnya adalah orang-orang yang berilmu. Maka dari itu,
kita sebagai pelajar harus semangat dan tekun dalam mencari ilmu. Contohnya nih, pelajaran IPS. Diajarkan bagaimana cara bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Tentu di sana diajarkan bagaimana cara bersosialisasi dengan baik kepada orang-orang di sekitar kita. Ini juga sesuai dengan aturan Islam. Terdapat hadis yang menyebutkan bahwa man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak mengasihi, tidak akan dikasihi. Jadi kita sebagai umat Islam yang meneladani hadis Rasulullah harus menerapkan sikap saling mengasihi kepada sesama. Karena setiap umat Islam adalah saudara, tidak boleh saling menyakiti. Terus bagaimana kita mengerti kalau ada ayat Al-Quran menjelaskan tentang bagaimana cara berperilaku yang baik, kemudian bagaimana Rasulullah juga mengajarkan cara berperilaku dengan baik kepada sesama kalau kita tidak belajar. Maka dari itu kita harus semangat dan tekun dalam belajar. Apapun materi pelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, harus kita perhatikan penjelasannya agar kita menjadi orang-orang yang berilmu. Kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga termasuk ke dalam kategori hamba Allah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian tadi sedikit ulasan mengenai materi yang kemarin, dan harapannya anak-anak tetap selalu semangat dalam menuntut ilmu. Selanjutnya kita akan mempelajari materi kedua pada pelajaran Quran Hadis, yakni merenungkan kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kalian bertanya, bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi? Nah, kita akan mempelajari bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kekuasaannya, sehingga kita semakin menghayati rahmat Allah yang telah diberikan kepada kita, dan kita menjadi hambanya yang bersyukur. Berikut merupakan contoh dari ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni surat Asy-Syams ayat 1-10. Marilah kita baca terlebih dahulu. Saya akan baca, kemudian kalian tirukan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها Shadaqallahul azim. Nah, itulah anak-anak Quran surat Asy-Syams ayat 1-10. Di samping kanan itu ada terjemahannya. Silakan kalian baca. Saya harap kalian dapat membaca surat Asy-Syams ayat 1-10 dengan baik dan benar.
Untuk keterangannya akan saya sampaikan pada pertemuan selanjutnya insya Allah. Cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.